Selamat datang di channel Kurota Kai Kushu, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga anjek. Kesulitan mencari channel satu saja Kurota Kakak, OTAK, anak langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2189 ini saya akan membahas mengenai ini ya, video YouTube yang bisa menghasilkan pasif income ya, pendapatan pasif atau penghasilan pasif atau pendapatan tanpa kerja gitulah intinya seperti itu. Nah, ini hanya pendapat saya saja, kalau misalkan nanti teman-teman tidak setuju, tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi video YouTube yang bisa menghasilkan passive income atau penghasilan pasif menurut saya itu ada dua, yaitu yang pertama itu video yang rame, jenis video yang rame terus, dan yang kedua adalah jenis video yang rame musiman. Nah, ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, tetapi ini saya jelaskan lagi ya, karena buat jaga-jaga siapa tahu ada teman-teman yang belum menonton video saya yang lama gitu ya. Nah, video yang ramai terus, jenis video yang ramai terus itu ciri-cirinya seperti ini ya. Satu, ada penonton setiap hari walau video sudah lama. Jadi walaupun videonya itu sudah lama, tetapi tiap hari itu tetap terus gitu, terus menerus itu ada penontonnya seperti itu. Itu yang saya maksud dengan video yang ramai terus. Kemudian tidak bisa kadaluarsa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini videonya sudah lama tetapi ramai terus, artinya tidak kadaluarsa kan. Masih diperlukan orang walaupun videonya sudah lama. Yang ketiga, menimbulkan rasa penasaran. Nah, biasanya video-video seperti itu menghasilkan rasa penasaran. Karena video yang kalau sudah lama itu kadang itu sudah tertutup gitu, ketika di pencarian kadang tertutup. Tapi kalau misalkan menimbulkan rasa penasaran itu masih bisa muncul gitu, masih sering muncul gitu. Nah, ini contohnya, ini video saya yang judulnya 1 juta subscriber dapat uang berapa, itu merupakan video saya yang ramai terus ya. Sebenarnya ada beberapa video yang ramai terus ya, ada beberapa video yang ramai terus, tapi yang paling ramai itu ini video saya. Hanya beberapa sih, kayak ini, terus yang solusi traffic tidak valid, itu video saya itu ramai terus itu. Nah, kalau misalkan kita ya, saya sendiri juga tidak tahu pasti ya, ketika membuat video itu akan ramai terus atau tidak, itu tidak tahu pasti. Tapi kalau misalkan rencananya berhasil, biasanya misalkan saya membuat video, nah video ini saya perkirakan ramai terus, nah itu kadang berhasil beneran ramai terus, kadang juga gagal rencananya kayak gitu. Jadi ya tidak tahu pasti, saya sendiri tidak tahu pasti, supaya bisa dapat video yang seperti ini bagaimana, saya sendiri tidak tahu pasti gitu ya. Tapi kalau ramai musiman ini lebih bisa diprediksi, ramai musiman ini. Nah, ciri-cirinya ini ya, banyak penonton di waktu tertentu, sepi penonton di waktu yang lain gitu ya. Nah, ini ramainya secara periodik. Ini saya berikan contoh di sini kan, cara mengerjakan soal logaritma. Kalau misalkan ini saya berikan contoh ya, misalkan soal logaritma itu di anak sekolah itu diajarkan pada bulan Agustus misalkan ya, diajarkan pada bulan Agustus. Jadi nanti pada periode Agustus itu akan ramai, video-video yang membahas logaritma itu akan ramai gitu ya. Kemudian September, Oktober, November, Desember dan seterusnya itu sepi, video itu sepi lagi. Tapi nanti kembali lagi ke Agustus itu ramai lagi kayak gitu. Itu yang saya maksud dengan ramai musiman. Jadi ramainya itu secara periodik. Jadi setahun sekali atau 6 bulan sekali atau apa, secara periodik itu masih bisa ramai lagi. Nah, seperti ini contohnya, misalkan logaritma setiap hanya ramai pada bulan Agustus saja misalkan kayak gitu. Nah, jadi ini tidak bisa kadaluarsa, karena ini misalkan ya Agustus ini ramai, kemudian Agustus tahun depan ramai, Agustus tahun depannya lagi ramai kayak gitu. Jadi tidak bisa kadaluarsa karena dibutuhkan di waktu-waktu tertentu. Misalkan juga kayak tutorial soal CPNS itu kan periodiknya itu ketika musimnya pendaftaran CPNS itu kan tutorial seperti itu kan laris gitu kan. Tapi kalau sudah nggak musim, sepi. Nah, itu termasuk ramai musiman gitu ya. Dibutuhkannya hanya di waktu tertentu saja. Nah, dua jenis video ini itu bisa menghasilkan passive income ya. Kalau menurut saya ini bisa menghasilkan passive income. Kalau ini menghasilkan passive income-nya kan tiap hari terus gitulah. Kalau yang ramai musiman itu mungkin secara periodik
kalau periode tertentu menghasilkan uang, periode yang lain itu mungkin tidak terlalu gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin saran saya usahakan upload video yang seperti ini lah, rame terus atau rame musiman, biar nanti bisa menghasilkan passive income gitu ya. Nah, karena saya sendiri juga, kalau saya cenderungnya ke rame musiman sih, nguploadnya cenderungnya ke rame musiman, karena kalau rame musiman saya tuh tahu pasti lah kalau video seperti ini itu paling rame musiman kayak gitu. Kalau tambah rame terus, kalau yang rame terus kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi, saya kira akan rame terus tapi ternyata sepi, kadang kayak gitu juga. Atau kadang ramenya telat atau gimana, kadang tidak terlalu tidak sesuai target kayak gitu loh. Tapi tidak ada salahnya dicoba-coba lah, kalau misalkan mau mencari berusaha untuk dapat video yang ramai terus, itu bisa dicoba-coba, karena saya sendiri juga kadang-kadang coba-coba gitu. Nah, berikutnya ini video YouTube yang diragukan bisa menghasilkan passive income ya, atau penghasilan pasif atau pendapatan tanpa kerja gitu ya. Ini saya bilang ini diragukan ya, jadi entah ini bisa atau tidak gitu. Nah, video yang diragukan itu adalah video yang ramai sesaat. Nah, menurut saya video yang ramai sesaat ini diragukan bisa menghasilkan passive income. Nah, ini saya berikan ciri-cirinya. Yang pertama itu banyak penonton di suatu waktu saja. Nah, ini saya berikan contoh ya, alur pendaftaran P3K tahun 2022, misalkan seperti ini. Nah, video ini ya, ketika pendaftaran P3K itu belum mulai, itu mungkin masih bisa ramai menonton gitu. Tapi ketika orang-orang sudah mulai mendaftar, sudah mulai tes, video ini akan tidak ada penontonnya, artinya kadaluarsa gitu ya, kadaluarsa. Nah, ketika kadaluarsa tidak lagi dibutuhkan ya, dibutuhkannya itu sebelum pendaftaran. Ketika sudah selesai pendaftaran itu sudah tidak dibutuhkan lagi, jadi dibutuhkannya hanya di waktu itu saja. Nah, otomatis di tahun 2023 ini tidak akan ada yang menonton lagi. Itulah yang saya namakan ramai sesaat. Nah, kalau seperti ini itu kan passive income-nya gimana? Nah, ini sudah kadaluarsa, kemungkinan besar tidak akan ada yang menonton lagi. Jadi itu kemungkinan besar ya tidak akan menghasilkan passive income. Kemungkinan besar seperti itu. Ya. Nah, itu adalah video-video yang bisa kadaluarsa. Nah, tapi saya sendiri itu kadang-kadang membuat video yang ramai sesaat, alasannya karena ini ya, yang keempat ini kadang menghasilkan penonton dan subscriber lebih cepat. Jadi kadang-kadang ketika saya membuat video-video yang itu kayak video update gitulah, kayak berita terkini gitu ya. Kalau misalkan buat video-video seperti itu, kadang subscriber saya itu naiknya lebih cepat gitu, penontonnya juga naiknya lebih cepat. Jadi ketika saya membuat video yang ramai musiman, itu target saya itu untuk untuk jangka panjang ya, yang ramai terus itu juga jangka panjang. Kalau ini itu jangka pendek, ini biasanya saya membuat ini itu untuk jangka pendek gitu, hanya untuk jangka pendek, untuk menghasilkan penonton saat itu juga. Dan kalau subscriber ini kadang ya bisa menghasilkan itu juga gitu ya. Tapi saya masih menganggapnya kalau jumlah penonton yang menghasilkan penonton ini hanya target jangka pendek. Kalau subscriber ini mungkin agak jangka panjang gitu, tapi cenderungnya ke penontonnya itu. Tuh. Kemudian yang terakhir ini adalah video YouTube yang hampir bisa dipastikan tidak akan menghasilkan passive income. Jadi tidak akan menghasilkan passive income. Oh ya, kalau ini tadi, kalau yang ramai sesaat ini cenderungnya ke active income ya. Jadi kalau teman-teman buatnya video yang ramai sesaat terus ya, itu ya berarti harus update terus, setiap hari update gitu. Kalau tidak nanti semua videonya kadaluarsa gitu ya. Nah, itu yang membuat saya dulu itu sempat ragu mau membuat video yang ramai sesaat atau tidak gitu ya. Karena kalau misalkan kebanyakan video seperti itu, nanti videonya kadaluarsa semua kan kacau kan, saya kan gitu. Karena itu saya membuat video yang ramai musiman gitu, biar untuk jangka panjang gitu. Nah, kita kembali ke ini ya, video yang hampir bisa dipastikan tidak akan menghasilkan passive income. Barunya jangankan passive income, bahkan active income pun
tidak yakin gitu, saya sendiri juga tidak yakin gitu ya. Nah, itu adalah video yang sepi terus. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya. Hampir tidak pernah ada penonton, hampir tidak pernah ada penonton ya. Tidak jelas target penonton maupun tujuan video. Mungkin hanya dapat penonton kebetulan atau formalitas. Nah, ini saya jelaskan coba ya. Hampir tidak pernah ada penonton. Jadi videonya itu sepi sekali gitu ya. Tidak jelas target penonton maupun tujuan video. Misalkan itu kayak di sini saya bikin contoh video yang asal-asalan atau asal ngerekam ya. Misalkan saya asal ngerekam di jalan gitu ya. Rekam di jalan pokoknya entah apalah. Kemudian saya upload. Nah, itu kan tidak jelas gitu ibaratnya gitu. Tidak jelas. Nah, yang tidak jelas tujuannya video apa namanya? Target penonton maupun tujuan video itu nanti kemungkinan akan sepi terus, kemungkinan seperti itu. Nah, misalkan kayak gini lah. Kalau misalkan saya membuat video tutorial matematika itu kan tujuannya kan target penontonnya kan jelas kan, murid-murid sekolah atau guru yang apa namanya lupa materi itu gitu kan, targetnya jelas, target penontonnya jelas. Nah, ibaratnya kayak gini lah. Pelajaran matematika di Indonesia itu yang sekolah itu ada berapa? Nah, berarti yang saya pikirkan itu sekolah itu ada berapa, yang murid itu ada berapa? Walaupun malas ya, ibaratnya kata orang itu malas nonton video, tapi tetap ada yang nonton gitu. Target penontonnya kan jelas. Ya butuh tetap nonton kan gitu, walaupun tidak pasti juga. Nah, misalkan kayak yang masak gitu kan, masak-masak itu kan target penontonnya kan juga jelas, ibu-ibu atau orang-orang yang sudah bosan dengan masakan di warung atau apa gitu kan, nonton video masak-masak. Itu target penontonnya jelas. Tapi ada juga YouTuber yang nguploadnya itu video-video yang tidak jelas tujuannya. Tujuan video itu apa, target penontonnya apa, itu tidak jelas gitu. Saya tuh kadang-kadang lihat yang seperti itulah, tidak jelas. Nah, yang tidak jelas itu ya sepi penonton. Itu beberapa YouTuber itu ya melakukan itu juga gitu lah. Mungkin apa namanya tidak punya ide atau gimana gitu. Nah, kalaupun ada penonton itu biasanya penonton kebetulan. Penonton kebetulan itu seperti ini ya. Misalkan saya nonton video, videonya itu selesai. Nah, ketika video itu selesai, kadang itu video itu akan beralih ke video berikutnya. Nah, kadang video berikutnya itu adalah video yang sepi terus itu yang saya maksud. Jadi saya masuknya ke situ itu karena kebetulan saja gitu. Bukan karena saya ingin ke situ, artinya gitu. Atau formalitas. Formalitas itu kayak gini. Ada YouTuber upload video, kemudian dia berkunjung ke YouTuber lain gitu. Kemudian memberikan komentar di video YouTuber lain, dan video YouTuber lain itu datang ke nonton videonya yang sepi terus itu. Nah, kayak gitu itu formalitas saja. Nah, video yang seperti itu hampir bisa dipastikan tidak akan menghasilkan passive income, karena kalau misalkan hanya kebetulan, itu kan kebetulan kan jarang sekali terjadi. Kalau formalitas itu kan biasanya hanya saat itu juga. Ketika ada video yang terbaru, nah video yang dikunjungi ditonton orang hanya dengan alasan formalitas, itu tidak akan ditonton lagi biasanya seperti itu. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy-paste, jangan komentar danggaling, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.